Hai, halo, apa kabar sahabat traders? Selamat datang di Economic Insight the Week Ahead. Yes. Nah, minggu ini bakal panas banget nih. Karena semua mata tertuju pada keputusan suku bunga The Fed di hari Rabu dini hari jam 1.00 WIB. Katanya nih, The Fed kemungkinan besar bakal memangkas suku bunga 25 basis poin. Bahkan ada yang bisik-bisik nih, peluang 50 basis poin masih terbuka, ya kan? Selain Fed, ada juga rapat Bank Sentral Kanada, Jepang, dan Inggris. Jadi minggu ini kita bakal lihat pasar benar-benar roller coaster. Iya. Nah, biar kita lebih paham impact-nya nih, langsung aja kita dengerin dari narasumber kita yang sudah ada hadir di depan saya, Om. Yes. Ya, jumpa lagi kita ya, Om. Dingin Ya. kan? Aslinya dingin banget ini, Om. Iya. Ya, oke lah. Nah, ini ya yang pertama ya, Om ya. Kita bahas Fed dulu ini. Pasar yakin banget The Fed bakal potong suku bunga. Yes. Kalau benar ya Om ya, gimana sih ini dampaknya Om? Jadi pertama itu soal inflasi, Bang. Soal inflasi itu Inflasi. kalau inflasinya terlalu tinggi, namanya panas. Iya. Nah, artinya kemampuan daya beli uang masyarakat akan semakin berkurang. Kalau berkurang dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi, mau beli yang lain nggak bisa. Sehingga ini kalau berkelanjutan lama-lama akan terjadi krisis ekonomi di awal mulakan dengan ketidakmampuan masyarakat menyerap daya beli barang konsumen. Nah, kalau udah begitu kejadiannya, maka itu adalah alasan kuat bank sentral harus turunin suku bunga supaya uang itu lebih banyak keluar dari perbankan masuk ke dalam sistem ekonomi. Persis apa yang dilakukan dengan Kementerian Keuangan kita yang baru, Bapak Purbaya. Jadi itu konsepnya benar. Kemudian memang ada peluang 50 basis poin. Memang ada peluang 50 basis poin, meski kecil, dan kalau itu memang kejadian, ini pasar bisa shock, Bang. Bisa shock ya. Pasar ini bisa kaget karena Amerika Serikat potong suku bunga, akan semuanya dapat akses kemudahan pinjaman dari Amerika Serikat. Dan untuk dolar indeks, ini kalau pemotongan suku bunga terjadi, dolarnya bisa melemah. Karena yield bunga obligasi tidak menarik lagi. Itu. Kemudian untuk emas, pastinya akan menjadi pemenangnya. Karena kalau bunganya rendah, akan membuat jadi lebih menarik gitu. Yes, akan lebih menarik. Nah, yen-nya pasti akan menguat, pound sterling akan gitu ya. Jadi bocoran peluang tradingnya apa nih? Bocoran peluang untuk trading? Bocoran tradingnya itu kalau The Fed cuma potong 25 basis poin, basis poin, maka dolar ini turunnya terbatas. Gitu. Ya, jadi trader bisa ambil posisi buy sementara untuk di emas untuk target singkat. Tapi kalau dia pangkas 50 basis poin, emas sepertinya di atas 3.700. Gitu ya. Oke, selanjutnya untuk yang Kanada nih ya. 17 September malam jam 20.45 tuh WIB. Apa yang kita harus pantau dari BOC tuh? Nah, kalau untuk Bank of Canada ini kemungkinan memang akan tahan suku bunga. Kemungkinan dia akan tahan suku bunga. Tapi akan sangat penting kalau kita lihat pidatonya, dia akan memberikan sounding outlook inflasi dan soal harga minyak mentah. Itu Jadi kira-kira soundingnya berapa menit ke depan sebelum atau gimana? 15-30 menit setelah pengumuman suku bunga. Nanti kompresi pers. Untuk soundingnya ya. Nah, jadi kalau Kanadanya ini menguat, ini minyaknya naik. Kalau Kanadanya melemah, minyaknya turun. Ya, gitu. Itu yang paling penting adalah karena minyak ini menjadi barometer dari indikator Kanada, dolar, Canadian dollar. Nah, jadi bocorannya seperti itu. Kalau minyak tembus resisten, maka peluang jual dolar Kanada. Ya, jual US dollar terhadap mata uang Kanada maksud saya. Nah, kalau BOC soundingnya itu dovish, maka kita beli dolar dengan lawan Kanada. Ya, begitu ya. Oke lah. Nah, sekarang giliran Inggris nih Om. 18 September jam 18.00 WIB.
BOE ini serba salah jadinya. Pas maghrib tuh ya. Makanya tuh kan inflasi masih keras kepala. Iya, iya. Ya kan, ekonomi makin lemah ini kayaknya. Kira-kira Benar. gimana sih, apa sih yang harus kita lakukan gitu, Om? Nah, kalau Bank of England ini kemungkinan memang juga akan suku bunga, Bang. Nah, tapi sikap BOE ini yang paling penting kita sikapi. Apakah hawkish, dovish sama dengan bank-bank sentral lainnya? Jadi kalau GBP bank sentralnya ini hawkish, nah makanya GBP ini bisa naik singkat. Tapi kalau dia dovish ini Jadi GBP-nya dropnya bisa drop jauh. ya? Ya, Oh, jauh drop banget itu ya. dropnya. Drop tuh bukan terhadap dolar saja, drop terhadap mata uang lain, bisa GBP yen, GBP Iya, iya, iya. Aussie dan segala macam. Dan emas ini biasanya naik kalau GBP-nya melemah, Gitu ya. karena investor cari safe haven. Dan dolar indeks kalau di GBP-nya jatuh, dolarnya menguat. Ya, gitu ya jadi. Yes. Nah, bocoran peluang tradingnya nih, Om. Ya pada saat nanti BO rilis, kita short termnya kita buy GBP dolar. Kemudian kalau dia dovish baru kita sell. Oh, jadi gitu ya. Yes. Nah, terakhir nih ya Om ya, Jepang nih, 19 September jam 10.00 WIB nih ya. Yen udah kelewat pelemah nih, sampai level intervensi. Jadi kira-kira apa yang bisa terjadi tuh Om untuk ke depannya? BOJ ini kemungkinan akan sangat ultra dovish. Sangat ultra dovish berarti suku bunga tetap dipertahankan rendah. Itu kuncinya. Rahasianya memang begitu. Jepang tuh suka dengan bunga rendah. Tapi kalau ada ancaman, maka dia bisa intervensi dan permintaan untuk yen-nya ini Bisa jadi lebih tinggi nggak tuh? bisa dolar yen-nya, dolar terhadap yen-nya ini bisa meroket. Nah, kemudian yen ini bisa menguat drastis tiba-tiba, dolarnya yang melemah. Jadi karena shock gitu ya? Iya, jadi dolar terhadap pasangan mata uang yen bisa drop. Nah, gitu. Dan emas ini biasanya naik kalau yennya menguat. Oh gitu ya. Jadi risk of sentence-nya ya. Ya, jadi bocorannya yang paling penting ini Bang, yang perlu kita lihat. Hati-hati kalau dolar yen mendekati angka 150. Kalau mendekati berarti 149.50, 149,75, mendekati 150, hati-hati. Biasanya ada intervensi dan peluang jual mata uang dolar terhadap yen kalau ada sinyal intervensi. Oh gitu Ya, ya. gitu dia. Oke lah, sudah agak sedikit lega nih ya, saya juga ya. Nah, para traders juga di sana juga kan udah bisa lebih ngerti gitu ya Om ya. Untuk jadi jelasnya ya Om ya, minggu ini super sibuk nih. Ya kan, Fed jadi sorotan utama dengan potensi red card nih. Jadi disusul keputusan dari BOC, BOE, dan BOJ. Emas dan minyak akan jadi komoditi kunci nih. Sementara DXY, CAD, GBP, dan yen bakal penuh drama ini. Ya, kayak drama Korea aja ya. Closing statement-nya nih ya Om ya. Apa insight pamungkas buat trader minggu ini? Buat minggu ini para trader semua sekalian, pertama kita harus fokus dulu the Fed. Jam 1 dini hari, tanggal 18. Tanggal 18 tuh ya. Waktu Indonesia bagian barat. Tuh traders dengerin ya, pastikan tuh. Jadi di tanggal 17 sampai malamnya dini hari jam 1, the Fed akan announcement, mengumumkan suku bunga. Karena itu adalah penentu market global. Yang kedua, perhatikan harga minyak untuk BOC. Ya, jangan hanya BOC-nya, tapi harga minyaknya perhatikan. Gitu ya. Kemudian kalau dia Bank of England di GBP, ini tetap rawan dia. Ini cocok untuk jangka pendek saja. Kalau yennya gimana? Ya, GBP dulu Bang. GBP untuk jangka pendek. Ya. Jadi BOE nggak apalah atensi nggak usah terlalu banyak kali. Nah, karena itu jangka pendek. Kemudian kalau dia untuk yen, hati-hati kalau ada intervensi. Ini bisa shocking. Nah, kalau untuk strategi di market kita tetap masuk buy emas. Rekomendasinya tuh ya. Ya, buy emas on dip di harga support 1, 2, 3. Nanti kita buy on dip itu artinya. Dan ini sinyal kalau the Fed-nya dovish, maka suku bunga. Kemudian kita jual pound sterling dolar kalau BOE-nya juga dovish. Dan untuk jangka pendek, dolar terhadap yen kita jual kalau ada tanda-tanda juga saat intervensi. Iya, baiklah Om ya. Sudah sedikit lega kita nih ya, sudah mengerti semuanya. Narasumber kita sudah menjelaskan satu persatu sampai kita selesai nih ya. Nah baik Om, itu dia Economic Insight The Week Ahead. Semoga insight ini bisa bantu
siap menghadapi pekan yang penuh peluang. Jangan lupa, trading itu bukan sekedar tren atau FOMO ya, Ya, tapi soal disiplin dan manajemen risiko. Ya. Resiko maksud saya. yes. Oke, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Terima kasih.